Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan perintah keras kepada Amerika Serikat dengan mengubah aturan penggunaan nuklir setelah Presiden Joe Biden mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh Amerika untuk menyerang Rusia maksud kami. Dilansir Reuters, Putin pada hari Selasa menyetujui doktrin nuklir yang diperbarui dengan mengatakan bahwa Rusia dapat mempertimbangkan untuk menggunakan senjata nuklir jika negara tersebut terkena serangan rudal konvensional yang didukung oleh tenaga nuklir. Apakah Putin ubah aturan nuklir? Apa dampaknya bagi dunia? Apakah ini langkah terakhirnya dan apakah perang dunia ketiga diambang pintu? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Farid Wajdi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Farid, terkait perubahan doktrin nuklir Rusia menandakan langkah menuju konfrontasi langsung dengan Amerika. Benarkah demikian menurut Anda, Bung? Ya, perubahan doktrin nuklir Rusia ya yang memperluas alasan penggunaan senjata nuklir, termasuk menanggapi serangan rudal konvensional, ini memang mencemaskan ya. Eh, Namun beberapa pihak mengatakan ini sesungguhnya langkah strategis Rusia ya, bukan serta-merta menandakan konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat, tapi lebih merupakan sinyal ya kepada NATO dan sekutunya bahwa Rusia sangat serius menjaga garis merah ya, yang merupakan batas antara Rusia dengan Eropa ya. Jadi ini tidak serta-merta menunjukkan langkah konfrontasi terbuka, apalagi ada penggunaan senjata nuklir. Baik, Bung. Apakah akan memicu Putin untuk mengubah aturan penggunaan nuklir serta apakah ini hanya taktik menurut Anda, Bung? Ya, sangat besar kemungkinan ini merupakan taktik intimidasi ya, uh, uh, sekaligus untuk menunjukkan bahwa Rusia masih memiliki wibawa ya. Tapi bisa jadi ya kondisi ini memang sengaja diciptakan sendiri oleh Amerika Serikat ya. Kita tahu Amerika Serikat kerap kali apa namanya memunculkan konflik-konflik atau mengakselerasi konflik menjadi lebih tinggi lagi ya, itu untuk kepentingan adanya membuka pintu dialog gitu ya, dialog di meja perdamaian ya. Ini bisa jadi dalam konteks seperti itu ya. Ancaman-ancaman ini dikeluarkan oleh Amerika Serikat ya, kemudian direspon oleh Rusia, tapi nanti berujung ada upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan ini ya. Bisa jadi Amerika melihat ya target-target Amerika dalam konflik Ukraina ini sudah tercapai ya. Kita tahu bahwa target Amerika dalam konflik Ukraina ini adalah untuk mengokohkan peran NATO di Eropa. Kita tahu bahwa Amerika punya kepentingan besar di dalam NATO ya, karena lewat NATO lah Amerika masih bisa memiliki pengaruh besar di Eropa. Kita tahu ketika perang dingin telah berakhir ya, beberapa negara Eropa seperti Prancis, Inggris menginginkan Eropa memiliki semacam organisasi pertahanan keamanan sendiri tanpa harus NATO ya, karena NATO sesungguhnya merupakan warisan dari perang dingin. Ini tentu kemudian mengurangi peran Amerika di Eropa ya. Karena itu konflik Ukraina ini kalau kita lihat kepentingan Amerika apa? Kepentingan Amerika itu adalah mengokohkan peran NATO di sana ya. Ketika Amerika melihat bahwa target ini sudah tercapai ya, maka sangat mungkin Amerika kemudian berusaha memanaskan konflik ini ya sampai batas-batas tertentu di mana kemudian beralih ke meja perundingan, ke meja perdamaian ya. Dan itu kemudian akan menghentikan krisis Ukraina ini. Lantas, bagaimana menurut Anda, Bung Farid, reaksi dunia terhadap ancaman Putin tentang senjata nuklir jika serangan rudal konvensional dilancarkan, Bung? Ya, negara Barat tentu
menekankan pada tekanan diplomatik ya. Demikian juga China dan India misalkan menyerukan adanya yang disebut dengan deeskalasi ya untuk menjaga stabilitas regional. Sementara PBB mendorong dialog untuk menghindari bencana global. Menurut Anda, Bung Farid, apakah ada dampaknya dari kebijakan Joe Biden yang membolehkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh terhadap hubungan antara Rusia dan Amerika, Bung? Ya, tentu ada ketegangan di antara kedua negara ini ya. Tapi saya kira negara ini tidak akan sampai pada perang nuklir ya, seperti yang dikhawatirkan oleh banyak pihak ya. Uh, Bahkan dalam era perang dingin sekalipun ya, di mana di situ terdapat hubungan yang panas dingin antara Rusia atau Soviet pada waktu itu dengan Amerika. Tidak ada satu senjata nuklir pun yang diledakkan pada waktu itu. Doktrin ini menyatakan bahwa jika satu negara itu meluncurkan serangan nuklir, pihak lain akan membalas dengan kekuatan setara atau lebih besar, sehingga kedua belah pihak akan mengalami kehancuran total. Ya, ini yang sering disebut dalam teori hubungan internasional seperti dua kalajengking yang berkelahi dalam satu botol. Ya, jadi penggunaan senjata nuklir ini akan merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, kalau kita lihat selama ini ya, senjata nuklir itu lebih banyak digunakan untuk kekuatan intimidasi ya, bahkan menjadi sarana untuk menghindari perang ya. Kekuatan dan masing-masing itu menyadari penggunaan senjata nuklir ini akan membahayakan kedua belah pihak. Baik, Bung Farid, lantas bagaimana tanggapan terhadap dunia Muslim terkait isu ini, Bung Farid? Ya, krisis Ukraina sebenarnya menunjukkan bahwa umat Islam itu tidak punya peran global sama sekali ya. Nyaris kita tidak diperhitungkan dalam krisis Ukraina ini. Meskipun di wilayah Ukraina itu ada kaum muslimin, demikian juga di Rusia itu ada kaum muslimin. Disitulah kita sebenarnya membutuhkan kekuatan negara global ya, agar kita bisa mempengaruhi konstelasi politik internasional ya. Selama kita tidak memiliki negara global ya, kita tidak akan bisa mempengaruhi konstelasi politik internasional, apalagi bersaing dengan Amerika Serikat dan Rusia. Sekaligus ini sebenarnya menunjukkan ya bagaimana permainan-permainan Barat ya yang mereka itu lebih berpikir pragmatis untuk kepentingan diri mereka sendiri ya, baik Rusia ataupun Amerika misalkan, tanpa memperhitungkan korban jiwa dari manusia yang ada di sana ya. Ini tentu menjadi peran yang strategis ya bagi umat Islam ke depan ya, untuk mengambil peran untuk membangun dunia yang lebih baik lagi. Kegagalan Barat mereka. Disitulah kenapa umat Islam membutuhkan khilafah ala minhajin nubuwah. Baik, jazakallah Bung Farid untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Farid senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.